warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya bersama dengan Mbak Vira. Nah, selamat malam Mbak Vira. Perkenalkan, saya Ustadz Nasana. Saya mahasiswa psikologi UNSIDA. Mbak Vira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Seperti yang kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan melakukan wawancara ya Mbak. Ya, Apa silakan. Mbak Vira sudah siap? Siap. Sebelumnya saya izin untuk merekam. Apakah Mbak Vira keberatan? Enggak, monggo. Oh iya Mbak Vira, kalau boleh tahu gimana sih Mbak awal mulanya hubungan Mbak Vira ini bisa dikatakan toxic relationship? Awalnya karena sering adanya perbedaan pendapat dari kami berdua. Jadi dari situ permulaan adanya toxic relationship itu terjadi. Sudah berapa lama sih Mbak? Kurang lebih 2 tahunan lah. Sudah 2 tahun ya Mbak ya berarti. Iya. Kekerasan fisik apa saja sih Mbak yang sering Mbak dapatkan? Kalau kekerasan fisik yang sering saya dapatkan pernah ditampar, kemudian didorong, terus ini kepala pernah dibenturkan. Sampai Seperti itu segitunya yang ya Mbak berarti. ya lumayan. Aduh, Dia itu berani melakukan seperti itu di mana sih Mbak? biasanya kan karena sering datang ke rumah gitu kan, terus cekcok, jadi dia seringnya tuh di tempat yang sepi. Jadi kalau meskipun bertengkar, tapi kalau masih di tempat ramai dia masih bisa nahan emosi. Tapi nanti kalau kita sudah ada di tempat yang sepi, mungkin di rumah kayak gitu, dia berani untuk melakukan kekerasan fisik itu. Oh iya baik. Biasanya ini yang sering banget Mbak dapatkan itu kekerasan fisik yang seperti apa? Yang sering banget ya ditampar. Kalau semua saya kayak bahasa Jawanya meweli gitu, akhirnya dia nampar saya. Apa Mbak pernah membalas saat pacar Mbak itu mulai berani buat main fisik gitu Mbak? Pernah saya membalas perlakuannya. Terus dianya? Ya kalau saya pas waktu membalas itu posisinya dia sudah terlalu parah, jadi saya ingin membela diri. Tapi dia lebih parah lagi, kayak balasnya lebih jatuhnya bertubi-tubi. Jadi saya takut nanti kalau ada apa-apa, dan saya ngambil jalan tengahnya, ya saya lebih diam. Berarti kalau misalnya Mbak Vira mencoba buat membalas, dia makin marah ya Mbak? Iya, jadi kan mungkin saya juga mencoba ikut nampar, tapi kan namanya perempuan kan kondisi fisiknya lebih lemah daripada laki-laki. Jadi akhirnya mau nggak mau tetap aja saya kalah. Jadi akhirnya lebih baik saya diem. Dari itu mungkin dia nanti akhirnya bisa meredam emosinya dia supaya nggak terus-terusan membuat kekerasan fisik ke saya seperti itu. Selain kekerasan fisik yang Mbak bilang tadi, apa dia itu pernah kayak ngomong-ngomong yang kurang menyenangkan gitu, terus kayak nggak pantas buat diomong sebenarnya? Sering kayak kata-kata binatang seperti itu, kayak bahasa Jawanya miso kayak gitu loh Mbak. Iya. Pokoknya sering juga kayak gitu. Apa yang membuat dia itu kayak berani berkata seperti itu Mbak? Mungkin terlihat dari kebiasaan hidupnya, dari lingkungan sekitarnya, terus teman-teman kebiasaan di rumahnya seperti itu, akhirnya ngefeknya ke hubungan kami. Jadi dia gampang sekali untuk mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu. Iya. Gimana respon Mbak pas Mbak kayak lagi bicara enak-enak terus dia kayak kurang bisa menerima omongan Mbak, terus dia meso gitu? Saya biasanya jawabnya gini, maksudnya saya bilang istighfar gitu kan, terus saya bilang bisa nggak sih ngomong yang baik gitu, karena kan didengarnya nggak enak sekali gitu. Iya. Terus dia bilang ya ini apa adanya saya gitu kan. Akhirnya nanti lama-lama dia tambah emosi, tambah nggak karuan. Ya udah akhirnya saya diem aja, responnya awal-awalnya gitu. Berarti kalau misalnya Mbak mencoba buat negur, dia malah kayak membela dirinya, nggak malah sadar diri gitu ya Mbak? Iya, dia merasa ya ini kebiasaan saya, ini saya, kamu harusnya terima apa adanya saya, seperti itu. Oh ya, seperti itu. Apakah pasangan Mbak ini tergolong pasangan yang posesif? Iya,
Posesif yang seperti apa sih mbak? Ya yang kayak cemburu-cemburu gitu loh mbak. Cemburu yang berlebihan gitu ya? Nah seperti itu. Awal mulanya bisa seperti itu kenapa sih mbak? Mungkin karena saya interaksinya banyak sama orang, humble tipikalnya lah saya ini, jadi akhirnya dia cemburunya luar biasa ketika saya interaksi, terutama pada lawan jenis itu tadi. Akhirnya timbullah posesif. Seperti itu. Iya. Apakah mbak nyaman dengan keposesifan dan kekerasan fisik yang mbak dapatkan selama ini? Iya, jelas nggak nyaman mbak. Ya jelas sih ya, kalau seperti itu kan sudah kelewat batas. Iya. Maaf ya mbak sebelumnya, apa pasangan mbak pernah kayak memaksa mbak buat memenuhi nafsu gitu? Ya sering kali. Apa yang mbak lakukan ketika dia seperti itu? Saya berusaha untuk mengelak, ya juga kayak membuat dia akhirnya tidak menjurus ke arah itu gitu. Mungkin mengajak dia kegiatan atau apa gitu kan, akhirnya supaya dia nggak sampai melakukan hal seperti itu. Eh, Pas mbak seperti itu ya kayak mengalihkan lah intinya. Gimana respon dia? Kesel, biasanya kesel, marah gitu kan. Nah ini ujungnya nanti bertengkar gitu kan, tapi ya bagaimana caranya saya supaya dia tidak sampai melakukan itu pada saya. Biasanya di mana sih mbak dia berani seperti itu? Biasanya sih di rumah, soalnya kan seringnya saya itu di rumah, dan mungkin pas waktu keluarga saya lagi keluar gitu kan. Saya Kalau dia udah kayak yang kelewat batas gitu ya, apa mbak pernah kayak mencoba buat meminta bantuan orang-orang sekitar atau mencoba buat kabur gitu? kalau bantuan karena nggak ada orang, jadi saya berusaha dulu untuk mengelaknya dengan cara saya sendiri. Itu saya kabur, atau saya mungkin saya sudah tahu nanti posisinya gini, akhirnya saya kadang sudah bawa kunci motor gitu supaya nanti bisa langsung tiba-tiba keluar rumah dan langsung pergi gitu. Gimana caranya saya untuk nggak sampai. Antisipasi banget berarti. Dan biasanya juga seringnya kalau diajak cuman berduaan nggak mau, jadi ya apa caranya supaya ada orang lain gitu, jadi supaya tidak ke arah sana gitu. Dia juga kurang berani ya berarti kalau ada orang lain. Iya, masih tahu diri mungkin dia ya. Apakah pasangan mbak ini kalau misalnya maaf ya mbak udah nafsu terus dia tuh mau mbak itu buat memenuhi nafsunya, nah apakah dia izin dulu atau gimana? Tidak jarang sih dia izin ke saya, cuman lebih sering yang spontanitas gitu. Oh, jadi serem ya mbak kalau seperti itu. Ya lumayan. Apakah pasangan mbak ini pernah membatasi kayak kehidupan mbak di sosial media? Iya, membatasi. Membatasi yang seperti apa? Ya, kayak Instagram, Facebook, itu Twitter, Telegram kayak gitu. Dia punya kata sandinya, jadi dia bisa masuk juga. Jadi apa yang saya lakukan di sana dia tahu sekali. WhatsApp itu juga disadap. Jadi semua hal tentang sosial media dia pasti tahu. Berarti ketat banget ya mbak, kayak ngekang banget seperti itu. Ya sangat. Mbak, seberapa parah sih mbak dia kayak mengutip kegiatan sosial media mbak? Ya seperti yang saya bilang tadi, kayak dia tahu pin saya, kata sandi saya, jadi dia bisa masuk ke sosial media saya itu. Terus yang WhatsApp itu apa kan ini Disadap. nah itu disadap itu, jadi benar-benar kegiatan saya apapun, saya ngobrol apapun, dia pasti tahu apa yang saya lakukan. Apa mbak juga gitu ke pasangan mbak? Nah, kalau saya sih lebih percaya, jadi kalau dia melakukan apa ya, kalau dia bilang apa ya itu yang saya percaya. Saya nggak terlalu harus ingin tahu semua. Gimana sih mbak awal mulanya dia itu sampai kayak bisa tahu semua kata sandi mbak terus nyari WA gitu? Awalnya kan karena saya terlalu banyak kegiatan sosial dengan teman-teman, terus memang teman-teman saya banyak gitu kan, terutama juga ada yang lawan jenis, jadi dari itu dia merasa kecemburuannya sangat tinggi itu loh, akhirnya dia melakukan posesif itu tadi ke saya.
Hmm. Terus berarti pasangan Mbak ini kayak selalu membatasi kegiatan Mbak yang berhubungan dengan lawan jenis. Iya, sangat. Hmm, kalau misalnya Mbak kayak terciduk gitu, lagi bertukar pesan atau gimana gitu sama lawan jenis, apa yang dia lakukan biasanya? Awalnya dia menanyai dulu kenapa saya melakukan ini, kemudian kalau sudah jawabannya itu sesuai, mungkin dia tidak melanjutkan lagi pertanyaan. Tapi kalau jawabannya tidak pas dengan pikirannya dan perasaannya, akhirnya nanti ujung-ujungnya dia selalu nambahin pertanyaan, terus pokoknya kayak apa ya ini, Kepo banget. ya kayak gitu, supaya tahu, sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi bertengkar, sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi kekerasan fisik lagi gara-gara terlalu cemburu tadi. Seperti itu. Jadi setelah kayak dia menyadap WA terus apapun kegiatan Mbak itu selalu diuntit, dia itu menguntit terus kan ya Mbak. Iya. Gimana cara Mbak menjaga privasi Mbak? Kalau selama ini karena saya punya pasangan yang seperti itu, akhirnya saya punya cara sendiri untuk menjaga privasi saya, yaitu kalau saya ada teman yang mau curhat atau saya juga ingin curhat sama teman, saya lebih sering meminta untuk bertemu. Jadi face to face itu lebih lebih aman buat saya, supaya akhirnya saya bisa mencurahkan segala isi hati saya ke teman saya, atau apapun untuk kerjaan atau apa, daripada nanti saya dianggap macam-macam di dunia di sosial media. Jadi mending saya telepon sama pihak lain yang saya ingin temui itu. Jadi saya mesti bikin janjian untuk ketemu. Berarti lebih ke face to face langsung ya dia. Kan setelah semua yang dia berbuat sama Mbak, apa sih yang bikin Mbak kayak bertahan banget sama dia? Awalnya karena kan apa ya, ini tuh pilihan saya dan saya memang cinta sama dia gitu kan. Saya masih meyakini saya bisa membuat dia berubah gitu kan, perlahan-lahan, waktu demi waktu gitu kan. Saya mikirnya pasti orang bisa berubah lah gitu kan, dengan kesabaran. Terus juga keluarga saya sudah terlalu dekat dengan dia baik sama keluarga saya, itu yang membuat saya masih bertahan. Jadi saya mikirnya mungkin karena dia juga terlalu cinta sama saya, akhirnya dia melakukan itu. Ya, saya masih yakin dia bisa berubah. Saya rasa sudah cukup deh Mbak informasi yang saya dapatkan dari cerita Mbak tadi. Terima kasih ya Mbak atas waktunya, dan buat Mbak juga udah mau kayak speak up. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diberi waktu untuk bisa speak up. Terima kasih, selamat malam Mbak Ya, Vira. selamat malam.